Jadi kewajiban kita untuk berbagi kepada tetangga itu juga merupakan syariat agama. Bahkan berbuat baik kepada tetangga itu menyenangkan hati tetangga, itu juga menjadi syariat dalam agama. PLN UID Kalbar pastikan pasokan listrik aman selama perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. PLN UID Lampung hadirkan terang dan harapan bagi warga Sukadamai dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha. Ya, non-Muslim, Pak Ustadz ya, ini dalam agama. Kira-kira ada nilai kebaikan yang diberikan Allah untuk kita, Pak Ustadz? Iya, dalam konteks berbagi itu sebenarnya kepada siapapun pasti ada kebaikan. Ya kan, jangankan kepada manusia. Nilai di mata Allah berbagi kepada makhluk lain pun gitu sebenarnya ada nilai di mata Allah. Nah, kadang-kadang kan begini, kan kemarin waktu korban banyak juga yang bertanya, Ustaz, tetangga kami ini mohon maaf non-muslim, boleh kami kasih daging korban? Saya bilang boleh. Benar, Ustaz. Begini, dia memang non-muslim, ya, tetapi dari sisi tetangga kita ada hukum lain yang diturunkan. Nah, ini perlu diluruskan nih Pak Ustadz. Kewajiban memuliakan tetangga. Ya? Walaupun bukan sesama muslim. Dan tetangga itu tidak ada syarat harus muslim, harus non-muslim, harus kaya, harus miskin. Tidak ada. Tetangga, apa standar tetangga? Ya, kalau kita kayak RT lah, ya, yang berdekatan rumah dengan kita. Jadi kewajiban kita untuk berbagi kepada tetangga itu juga merupakan syariat agama. Bahkan berbuat baik kepada tetangga itu menyenangkan hati tetangga, itu juga menjadi syariat dalam agama. Ada dalam riwayat tetangga ya, ini Imam Hasan Al-Basri, seorang sufi. Imam Hasan Al-Basri ini bahasa kita nyewa rumah. Rumahnya itu 2 tingkat. Imam Hasan Al-Basri itu dibawa di tingkat bawah. Di atasnya itu ada Yahudi yang juga nyewa rumah. Iya, betul. Lah, ternyata dari lantai mandinya orang Yahudi itu ada bocor. Turunlah ke bawah. Dan pas pula jatuhnya titik-titik air itu di samping tempat tidurnya Imam Hasan Al-Basri. Ya. Suatu ketika Imam Hasan Al-Basri ini sakit. Karena sakit, Yahudi yang di atas ini dapat kabar Imam Hasan Al-Basri sakit, dia datanglah besok menjenguk, melihat. Pertama dia masuk kamar Imam Hasan Al-Basri itu sudah lain rasa dia. Pertama ada bau yang agak kurang nyaman. Yang kedua, dia melihat ada ember di samping itu. Dan ada tetesan air setek gitu ya. Dari atas itu, ya. Lah kemudian pada saat seperti itu, Imam Hasan Al-Basri ini kemudian bertanya, Yahudi ini bertanya, Imam, ini kenapa? Ya, tidak dikasih tahu ke saya. Kalau